Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lesian Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Bang Gino, dalam program acara Timur Bicara. Hari ini kita akan memperbincangkan dinamika pendidikan tinggi di tengah COVID-19. Narasumber kita adalah Rektor Universitas Hairul Ternate, Profesor Dr. Hussein. Sahabat Lesian Indonesia, simak dan ikuti perbincangan ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Sahabat Lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat Lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Lesehan, jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat Lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat Lesehan, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lesehan Indonesia, alhamdulillah hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa. Satu sesi yang akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan kesiapan dunia pendidikan tinggi menghadapi new normal. Dan tamu kita hari ini adalah Rektor Universitas Hairul Ternate, Profesor Dr. Hussein, yang akan mengulas lebih banyak dan lebih panjang apa kesiapan dan bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi new normal. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara kebetulan saat ini masih dalam suasana Syawal dan kita juga dari kru Lesehan Indonesia menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga hari-hari kita ke depan di tengah pandemi ini kita terus giat dan sukses menghadapi masa depan. Baik Pak Rektor, setelah kita menghadapi situasi pandemi COVID 2019 ini, dan mungkin saat ini sudah kurang lebih 4 bulan berjalan, salah satu sektor yang mendapatkan pukulan yang berat dari pandemi ini adalah sektor pendidikan. Pak Rektor sendiri dalam memimpin Universitas Hairul ini pasti pun mengalami situasi yang kurang lebih sama. Mungkin Pak Rektor bisa menjelaskan kepada kami bagaimana perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan Maluku Utara dalam situasi pandemi yang kita hadapi saat ini. Baik, terima kasih Pak Nurdin, tentang pendidikan tinggi di Indonesia saat ini sudah pasti semua sektor di Indonesia itu pasti mengalami pelambatan atau mengalami dampak dari pelaksanaan proses pendidikan tinggi, sehingga memang ketika awal COVID pada bulan Maret itu terjadi, maka kemudian hampir semua perguruan tinggi, ya bukan hampir, memang semua perguruan tinggi itu beralih proses belajar mengajar itu pada tatap muka menjadi proses yang e-learning, dan tentunya pelaksanaan e-learning itu tidak mudah ternyata. Setelah kita full pelaksanaan e-learning itu ternyata hambatannya juga luar biasa. Hambatan yang pertama dari ketersediaan infrastruktur, itu yang paling utama. Itu kemudian semua perguruan tinggi itu mengupdate semua kapasitas yang dimiliki sehingga itu pelaksanaan bisa terlaksana. Yang kedua berkaitan dengan kapasitas dosen. Hambatan juga berdasarkan hasil evaluasi kita, ternyata dengan e-learning itu juga keluhan-keluhan dari mahasiswa antara lain misalnya tugasnya semakin banyak misalnya, dan bahkan ada dosen yang dalam tanda petik ada kesulitan di dalam penggunaan IT. Nah, di mahasiswa juga ada kendala, ternyata Unhair misalnya kurang lebih 50 sampai hampir 60% mahasiswa itu yang bisa melaksanakan e-learning, sementara yang lain itu tidak ada sama sekali, tidak bisa sama sekali. Penyebabnya banyak. Penyebab pertama awal-awal itu pulsa tidak ada. Yang kedua yang paling substansi itu adalah
tidak memiliki handphone perangkat yang bisa mendukung itu juga kendala besar dari kita. Untuk pulsa kemudian Unhair itu memberikan subsidi data. Ada subsidi ya Pak? Ada. Jadi kita lakukan subsidi data pada saat proses pembelajaran. Jadi kita injeksi langsung masuk pada nomor HP yang dimiliki. Gitu. Jadi kita sudah konsultasi dengan keuangan ya dari Irjen maupun kita kesepakatan para rektor, maka kita tidak bisa memberikan dalam cash money. Jadi uang cash itu tidak bisa, tetapi kemudian kita berikan injeksi langsung pada nomor-nomor yang sudah mereka registrasi pada dosen masing-masing. Jadi itu kita berikan. Bentuknya dalam paket data. Paket data. Jadi kita kerjasama dengan Telkom Maluku Utara. Nah itu secara nasional tentunya ada berdampak. Terutama juga dari sisi proses pembelajaran praktikum. Praktikum itu juga yang tidak bisa sama sekali mau tidak mau harus kita tunda. Tetapi ada kegiatan-kegiatan praktikum yang kemudian bisa dilakukan melalui virtual. Nah itu kita alihkan ke virtual. Nah itu yang sudah kita laksanakan dan alhamdulillah satu semester ini sudah berjalan. Saat ini Unhair lagi dalam masa-masa pelaksanaan ujian dan pemasukan nilai. Nah, tentunya ke depan kita akan hadapi lagi adalah pada semester ganjil tahun 2020 pada nanti bulan September. Maka Ustaz Hairul saat ini membentuk tim dan telah merumuskan sementara bekerja untuk merumuskan protokol-protokol pelaksanaan perkuliahan, protokol registrasi, protokol penerimaan mahasiswa baru yang berpedomani pada tata cara penanganan COVID di Maluku Utara. Nah ini yang sementara kita lakukan dan kita berharap nanti pada September berjalan ke depan ini bisa melandai ya, COVID-nya bisa melandai dan kita bisa kembali berproses seperti sebelumnya walaupun dalam kondisi yang baru misalnya seperti itu. Baik, Pak Rektor, lalu kemudian di publik ya ataupun di kalangan mahasiswa muncul semacam pendapat bahwa apakah dengan metode belajar baru taruhlah seperti dengan menggunakan e-learning atau virtual itu sebagian mahasiswa menganggap akan menurunkan kualitas pembelajaran mungkin yang karena mereka akan berhadapan dengan situasi yang baru. Itu Unhair sendiri sebetulnya sebagai perguruan tinggi di Maluku Utara mempersiapkannya seperti apa? Ya, bahwa tidak efektif sudah pasti. Artinya kalau 100 terus 60 yang ikut kuliah, yang 40 tidak ikut kuliah itu sudah pasti. Tetapi kan ini pilihan yang terbaik dalam situasi COVID. Kan pilihannya apakah kita e-learning atau ke off sama sekali. Kan lebih berbahaya lagi itu satu. Yang kedua, ketika kita off misalnya, maka masa studi mahasiswa itu akan bertambah. Satu. Atau bisa saja masa studi tidak bertambah, tetapi waktu kelulusan itu kan akan melambat. Maka kemudian kami sudah sepakat bahwa kalender akademik kita seluruh Indonesia itu tetap jalan dengan protokol COVID. Nanti ke depan ya kita akan mendesain. Jadi mana mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki kapasitas untuk bisa e-learning, kita padukan dia dengan pelaksanaan tatap muka yang ada. Saya pikir ini kita cari masukan-masukan. Dan mungkin nanti protokol kesehatan yang kita terapkan di Unhair nanti, kita akan coba untuk komunikasikan dengan mahasiswa. Kira-kira yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa Maluku Utara itu seperti apa? Itu kita akan minta respon. Tapi saya yakin bahwa pasti bervariasi. Tetapi kan kita akan mengambil yang terbanyak kebaikannya kan gitu. Tidak mungkin juga kita akan bisa mau melayani semua. Tetapi mungkin yang tidak bisa itulah kemudian kita akan merumuskan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Sehingga pelaksanaan akademik ini dia bisa berjalan dengan baik. Berarti Pak Rektor tidak saja di bidang pendidikan, mungkin di bidang pengabdian juga pasti akan ada reformulasi ya? Pasti, semua. Jadi kita saat ini lagi merumuskan bagaimana misalnya KKN, Kubermas. Gitu. Pola Kubermas di tengah COVID itu seperti apa? Sekarang saya lagi minta kepada teman-teman di LPPM untuk merumuskan apakah dia bisa mendesain suatu desain katakanlah misalnya video dan kemudian ditonton oleh orang, itu juga adalah bagian dari pengabdian. Atau misalnya pilihannya adalah dia melakukan pendampingan di desa misalnya karena dia berada di desa, dia tinggal melakukan registrasi secara online dan kemudian dia melaksanakan di desa yang bersangkutan tidak perlu datang.
Jadi kita akan membuka untuk pengabdian ini untuk Kupermas, kita akan membuka opsi-opsi yang dapat memudahkan mahasiswa itu melaksanakan. Jadi memudahkan agar kemudian dia itu bisa melaksanakan Kupermas. Mahasiswa tidak boleh terhambat karena dia tidak melaksanakan Kupermas. Kita harus mencari solusi agar dia tetap melaksanakan. Berarti formatnya sementara masih didesain atau dirancang untuk mungkin 2 minggu, 3 minggu ke depan itu sudah ada, karena Kupermas itu nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli Agustus, kan gitu. Nanti akan kita lakukan dan itu akan kita publikasi dari mana. Dan tentunya kita akan meminta respon dari mahasiswa untuk penguatan proses pelaksanaannya. Sahabat Lesehan Indonesia, problem pendidikan tinggi dalam menghadapi COVID-19, di tengah-tengah COVID-19 ini tentu beragam. Di perguruan tinggi negeri mungkin lebih punya kesiapan menghadapi situasi seperti ini. Lain halnya dengan kampus-kampus kita yang lain yang mungkin lebih menghadapi problemnya lebih rumit daripada yang mereka hadapi gitu. Nah, Pak Rektor mungkin Unhair sendiri dalam menghadapi situasi new normal ke depannya, konsepnya seperti apa dan di level implementasinya kira-kira seperti apa? Jadi untuk menyesuaikan dengan kondisi new normal, Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran Sesdirjen nomor 20 tahun 2020. Itu berkaitan dengan pengaturan tata laksana pekerjaan pegawai. Misalnya dilakukan pembatasan dari segi jumlah orang yang berkerumun, itu tidak boleh kalau situasinya atau tempatnya tidak memungkinkan, maka kemudian harus dilakukan 50-50, artinya 50% hari ini, 50%-nya kerja di rumah dan bergantian terus menerus. Yang berikut lagi adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini nanti akan kita kombinasikan antara tatap muka dengan e-learning. Jadi ada kombinasi yang akan kita coba mendesain. Yang ketiga berkaitan dengan Kupermas misalnya, itu kita upayakan agar dia dapat melaksanakan pada lingkungannya masing-masing, tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Kalau registrasi, pendaftaran dan sebagainya itu semua kita menuju pada online. Jadi tidak ada lagi proses kumpul di kampus yang banyak-banyak orang. Sedapat mungkin kita akan upayakan agar pengurangan penumpukan orang di dalam kampus dengan instrumen online yang kita miliki. Yang berikut kalau bicara dampak, tentunya dampak ada. Saat ini misalnya untuk penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN, itu cukup banyak juga mahasiswa yang telah mengajukan penurunan uang kuliah tunggal misalnya. Jadi uang kuliah tunggal kebijakan kementerian itu dengan menggunakan 4 skenario. Yang pertama adalah penundaan, yang kedua berkaitan dengan cicil, yang bersangkutan bisa cicil, yang ketiga adalah penurunan UKT, dan yang keempat adalah berkaitan dengan usulan untuk beasiswa. Nah, di beberapa skenario kami lebih utama kita lakukan upayakan agar beasiswa. Nah, karena beasiswa itu di samping dia bayar biaya pendidikan, dia itu dapat living cost dengan kartu KIP kuliah. KIP kuliah saat ini kan kuotanya 400, walaupun memang belum dibuka untuk yang ongoing, yang sementara studi. Tetapi mahasiswa baru itu kan 400.000 saat ini kan, itu cukup banyak. Sehingga kita dorong agar mahasiswa itu kita fasilitasi agar dia bisa mendaftar melalui KIP kuliah, karena KIP kuliah itu di samping pembiayaan pendidikan ada juga living cost bagi mahasiswa. Nah, itu menguntungkan. Jadi ada beberapa skenario, 4 skenario itu yang kita coba terapkan. Dan ini saat ini juga ada yang sudah mengajukan. Nah, terhadap teman-teman di perguruan tinggi swasta memang pasti terdampak dari sisi keuangan. Pengelolaan keuangan itu pasti terdampak. Oleh karena itu pemerintah daerah juga penting menurut saya untuk bisa memfasilitasi dalam hal apa? Pemberian beasiswa, gitu. Beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa kita Maluku Utara kan gitu. Nah, ini harus kita dorong di setiap kabupaten kota dan provinsi agar dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak menerima KIP kuliah atau yang tidak menerima beasiswa yang lain. Atau bisa saja dengan institusi-institusi yang lain, misalnya perusahaan-perusahaan misalnya
dengan CSR-nya mereka dapat membantu mahasiswa dalam 1 semester ke depan. Harapan-harapan kita seperti itu, agar bisa membantu, karena sudah pasti mahasiswa kita terdampaknya cukup banyak kan gitu. Oleh karena itu kita berharap agar pihak yang lain ya bisa peduli terhadap mahasiswa kita agar tetap mereka itu bisa proses kuliah. Harapan saya adalah mahasiswa lain tidak boleh tidak kuliah semester depan karena persoalan duit. Itu harapan saya. Oleh karena itu, saya melapor. Apa harapannya, apa kendalanya? Tentunya didukung dengan data-data yang kuat, insya Allah kita akan melakukan fasilitasi. Sangat berdosa menurut saya ketika COVID ini menyebabkan mahasiswa itu tidak kuliah. Oleh karena itu segera melapor dan kemudian kita akan fasilitasi, cari jalan keluar. Kalau ada beasiswa kita beasiswa, kalau ada harus penundaan pembayaran kita tunda, atau harus kalau turunnya UKT kita turunkan. Yang penting orang tuanya bermohon ke kita, apa alasannya, ceritakan sehingga ketika ada pemeriksaan kepada kami, loh kenapa Anda turunkan? Kita punya dasar yang kuat bahwa dia diturunkan karena faktor ini. Yang jelas sudah pasti tahun ini dari sisi pendapatan Unhair itu akan menurun. Itu sudah pasti, apalagi dengan kita BLU kan gitu. Sudah pasti menurun. Tetapi itu tidak ada masalah, yang penting mahasiswa kita bisa melaksanakan kuliah dengan baik. Saya pikir itu tujuan adanya Unhair ini adalah bisa memfasilitasi pelaksanaan kuliah mahasiswa. Ya, jadi dari segi minat mahasiswa sendiri gimana Pak Rektor? Apakah dalam prediksi kami akan meningkat, ya akan meningkat. Itu pada saat kita seleksi mandiri nanti. Ya. Kenapa? Karena hampir rata-rata orang tua itu sudah dalam tanda petik ragu untuk mengirim anak-anaknya keluar dengan situasi yang ada. Sehingga tahun ini kami punya prediksi itu akan membludak mahasiswa. Melebihi kuota yang ada. Tetapi ya kita akan seleksi, nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Tetapi yang pasti kami yakin peminatnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan ada informasi fakultas kedokteran itu malah peminatannya lebih besar. Ya. Dan mungkin ada prodi baru yaitu farmasi ya. Jadi farmasi juga untuk SBMPTN cukup tinggi. Dia prodi baru, jadi hampir semua itu tinggi pelaksanaan pendaftaran. Tetapi kami karena SBMPTN itu kan ada pembatasan. Pembatasannya apa? Pembatasannya adalah bagi orang yang telah mendaftarkan dan memperoleh PIN pada saat dia mendaftar di LTMPT, hanya mereka itu yang bisa daftar SBMPTN. Sehingga kami itu yang punya PIN yang untuk di Maluku Utara itu kurang lebih 3.200-an. Hanya 3.200 ini yang hanya bisa punya kesempatan untuk ikut SBMPTN. Yang lainnya sistem itu akan menolak karena dia tidak memiliki PIN LTMPT, karena itu sistem nasional yang telah diatur. Oleh karena itu kami itu prediksi akan pada saat seleksi mandiri nanti pada awal Juli nanti itu akan tinggi, karena yang tidak memiliki PIN saat ini dan kemudian yang tidak lulus itu akan mendaftar ulang di SBMPTN, di seleksi mandiri, karena itu kami prediksi akan membludak di situ. Lalu kemudian kalau ada jumlah mahasiswa yang membludak, minat yang begitu tinggi masuk ke perguruan tinggi ini, Unhair sendiri apakah bisa mempersiapkan situasi ketika ada penambahan? Iya, kalau beberapa fakultas sebenarnya kami memang memungkinkan, karena pertama penambahan mahasiswa itu harus mempertimbangkan rasio dosen, rasio ruang. Nah, ada beberapa ruangan, misalnya tahun ini kita bangun FKIP, itu ada kurang lebih 13 lokal kalau nggak salah. Sehingga kita berharap itu bisa, kalau misalnya strategi penambahan itu kita bisa lakukan, tetapi dengan satu catatan harus menambah dosen. Satu. Yang kedua, fakultas kedokteran kita ada tambah ruangan, tetapi untuk fakultas kedokteran belum bisa kita lakukan penambahan kuota karena kuota kedokteran itu ditetapkan oleh menteri hanya 50, tidak boleh lebih. Tetapi mungkin farmasi, tapi akan kita lihat karena ini prodi baru juga kita tidak berani untuk menambah. Fakultas teknik ada penambahan ruangan kuliah sehingga itu nanti akan kita lihat dari sisi penjumlahan. Tetapi prinsipnya kita akan mau memberikan pelayanan kepada mahasiswa, calon mahasiswa itu dengan baik sehingga proses perkuliahan juga kita tidak mau kita terima banyak dan kemudian proses pembelajarannya tidak berkualitas, itu kita tidak mau. Oleh karena itu juga akan kita
mengukur kapasitas dosen kita, mengukur kemampuan ruangan kita sebelum kita mengambil kebijakan apakah kita menambah kuota atau tidak. Baik. Mungkin yang paling terakhir Pak Rektor, ada informasi atau himbauan kepada para mahasiswa dan juga para pengambil kebijakan di level daerah dalam membantu mengembangkan dunia pendidikan tinggi kita agar terus eksis di situasi pandemi dan mungkin dalam menghadapi kenormalan baru yang saat ini sudah kita berlakukan bersama. Baik, ada 24 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bengkulu, dan itu sudah pasti terdampak. Oleh karena itu, karena saya juga sering komunikasi dengan teman-teman rektornya dan ketua dan kepala, memang sekarang lagi kesulitan mahasiswa dalam hal membayar, ketidakmampuan mahasiswa untuk membayar. Oleh karena itu, harapan kami ya Majelis Rektor Perguruan Tinggi atau Forum Rektor Maluku Utara berharap agar ada skenario bantuan. Jadi sembako itu jangan hanya berikan misalnya untuk sembako bagi mahasiswa misalnya, atau yang paling penting itu adalah beasiswa bagi mahasiswa kita yang terdampak. Saya pikir ini harus kita suarakan untuk kabupaten kota dan provinsi untuk membantu masyarakat kita ke depan. Bagi mahasiswa yang akan masuk di Unhair, segera saat ini sudah buka SBMPTN ya, dari tanggal 2 barusan sampai tanggal 20 pendaftarannya. Bagi yang telah memiliki PIN SBMPTN, LTMPT, mereka tahu. Tetapi yang tidak atau yang belum memiliki itu, mereka dapat mendaftar nanti, akan kita umumkan pada akhir bulan Juni sampai bulan Juli tanggal 25 Juli ke depan. Itu untuk pendaftaran untuk seleksi mandiri. Metode dan caranya sementara lagi kita desain ya, dan akan kita umumkan kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa yang nanti akan kuliah dan akan melaksanakan aktivitas kegiatan di kampus, kami berharap untuk mentaati protokol kesehatan yang ada di dalam kampus. Semua di kampus kita sudah atur ya, masuk harus cuci tangan, kita siapkan, harus pakai masker, dan bahkan kami mengkampanyekan yang tidak pakai masker dilarang masuk kampus. Itu kita punya aturan yang saya sudah sampaikan di teman-teman gugus COVID Unhair. Ya kita harus taat itu, menjaga diri Anda, menjaga diri keluarga, dan menjaga kita semua. Itu yang paling penting, karena kemudian kita bisa terhindar, kita tetap beraktivitas, dan kemudian kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 di Maluku Utara. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, sahabat Lesehan Indonesia, demikian sesi kita hari ini bersama rektor kita, Profesor Dr. Vincent Alting. Mudah-mudahan ini memberikan banyak informasi dan edukasi kepada publik Maluku Utara terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi di tengah-tengah pandemi COVID. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Syukur Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.